Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Bu. Perkenalkan dengan saya Dr. Rosa. Dengan Ibu siapa? Bu Lala. Umurnya berapa Bu? 25 tahun. 25 tahun. Pekerjaannya apa Bu? Guru. Oh, tinggal di mana Bu? Di Kerasa. Di Kerasa. Oh ya Ibu, kesini ada yang bisa saya bantu? Jadi gini dok, saya sama suami saya mau pilih metode KB, tapi belum tahu metode yang paling tepat itu yang bagaimana. Oh gitu ya Bu. Ya nanti saya jelaskan metode-metodenya ya Bu. Nanti Ibu bisa memilih metode mana yang Ibu pilih. Nah seperti itu. Yang sebelumnya Ibu sudah pernah memakai KB atau belum? Belum Pak? Belum pernah. Berarti Belum. ini yang pertama ya? Iya. Gitu. Terus ini Ibu sudah punya anak? Sudah. Sudah berapa Bu? Baru satu, tapi umurnya baru sebulan. Umurnya baru sebulan, berarti sebulan yang lalu Ibu baru saja harus melahirkan ya? Iya. Sebenarnya Bu, ini Bu sedang menyusui ya Bu? Maksudnya anaknya secara asi eksklusif? Iya. Ya, kalau seperti itu sebenarnya itu ada termasuk metode kontrasepsi secara alami Bu. Jadi kalau Ibu menyusui langsung dari puting susu Ibu ke bayinya itu bisa menjadi kontrasepsi alami. Tapi itu punya apa ya? Seperti harus punya kepatuhan gitu Bu. Soalnya itu harus secara teratur rutin. Tapi kalau misalkan sudah lebih dari 6 bulan, kalau ibu sudah mendapat haid itu nanti kurang efektif lagi, takutnya nanti malah kebobolan. Nah kalau ibu kurang yakin pakai metode yang ini tuh bisa pakai metode-metode yang lain. Nah metodenya tuh ada yang hormonal sama yang non hormonal. Nah kalau yang hormonal tuh ada 3 Bu. Ibu bisa pilih, bisa menggunakan pil KB, suntik KB ataupun implan. Nah kalau pil KB sendiri nanti ada yang kombinasi maupun yang progesteron aja. Nah, pil KB itu nanti bisa digunakan untuk ibu yang menyusui maupun yang tidak menyusui. Tapi karena dia termasuk hormonal, lebih disarankan untuk yang tidak menyusui saja karena takutnya nanti malah mengganggu produksi dari ASI. Nah, yang kedua tuh bisa pakai tadi suntik KB Bu. Nah, suntik KB ini itu ada 2 juga kombinasi yang hormonal yang progesteron sama estrogen atau yang pakai progesteron saja. Nah itu bisa disuntik di 1 bulan sama 3 bulan, jadi bisa milih. Itu juga bisa untuk yang sedang menyusui maupun yang tidak menyusui, tapi lebih disarankan untuk yang tidak menyusui. Nah implan ini nanti memasukkan implan di lengan Bu, jadi nanti dimasukkan di lengan ibu. Nah itu juga termasuk untuk yang menyusui maupun yang non menyusui. Nah kalau yang implan ini dia metodenya jangka panjang, bisa sampai 3-5 tahun. Nah gitu. Nah kalau yang non hormonal itu ada banyak Bu, ya tadi seperti saya bilang yang menyusui bisa pakai kondom juga, tapi kondom nanti kalau misalkan tidak cocok di suami itu bisa menyebabkan alergi atau iritasi. Nah selain kondom nanti juga ada pakai AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, nanti dimasukkan dalam vagina ibu. Nah ini dia juga termasuk jangka panjang, tapi nanti kalau misalkan ibu sudah melepas dari alatnya itu sendiri, nanti ibu bisa kesuburannya bisa balik lagi. Dan ini tuh risiko dari penyakit infeksi menular seksualnya dia rendah. Nah selain itu juga ada metode operasi Bu. Metode operasi itu ada 2, untuk yang wanita sama yang pria. Kalau yang pria tuh menggunakan vasektomi. Ya, dia tuh menggunakan vasektomi. Nah, vasektomi nanti tuh dia memutus dari penyaluran sperma, jadi spermanya nanti tidak bisa bertemu dengan sel telur. Nah, kalau yang wanita tuh namanya tubektomi, nanti tuh dia memotong dari tuba fallopianya itu sendiri. Nah, tapi yang metode operasi ini tuh sifatnya permanen Bu, jadi kalau sudah dioperasi nanti tidak bisa balik kesuburannya lagi. Jadi itu lebih disarankan untuk yang pasangan yang memang sudah benar-benar memutuskan untuk tidak memiliki anak. Biasanya tuh kalau yang sudah umurnya sudah di atas 45 tahunan gitu Bu. Nah dari penjelasan metode-metodenya itu sudah cukup Bu. Kira-kira Ibu sudah bisa memutuskan belum pakai metode yang mana? Saya pilih metode yang AKDR aja. Oh AKDR ya Bu. Baik nanti saya mau nanya sedikit lagi ya Bu, untuk supaya nanti tidak ada kontraindikasi dari pemakaian AKDR itu. Kalau Ibu ini sedang hamil nggak Bu? Tidak. Ada perdarahan nggak Bu? Tidak. Kalau haidnya teratur? Teratur. Ada nyeri nggak Bu saat haid? Tidak. Nggak ada ya Bu. Terus itu Ibu ada riwayat menderita penyakit DM nggak Bu? Tidak. Nggak
Kalau hipertensi tidak juga, nggak ada. Kalau dari kontraindikasinya sih tidak ada yang masuk ya Bu, jadi bisa menggunakan AKDR. Nah, saya menjelaskan untuk keunggulan sama kerugiannya dari AKDR Bu. Kalau unggulnya tuh dia lebih praktis, juga lebih efisien, dan dia tuh bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau alatnya itu dilepas nanti kesuburannya bisa balik lagi Bu. Dan yang pasti dia karena dia non hormonal jadi tidak mengganggu dari proses menyusui. Itu kelebihannya, itu keunggulan. Nah, kalau kerugiannya itu ada bisa bilang Bu, jadi itu nanti alatnya dimasukin lewat vagina. Nah, itu berupa benang. Kalau misalkan ukurannya nanti tidak sesuai dengan rahim ibu, nanti takutnya bisa lepas. Nah, gitu. Nah, kalau sudah dari itu untuk kapan pemasangannya, nanti pemasangannya itu biasanya dilakukan setelah 4 minggu dari setelah melahirkan, 4 minggu setelah melahirkan, atau bisa juga 6 bulan setelah dari postpartum itu, tapi nanti takutnya malah kurang efektif kalau 6 bulan itu. Nah, itu untuk cara kapan penggunaannya. Nah, kalau untuk efek sampingnya, setiap alat kontrasepsi itu punya efek samping. Kalau AKDR sendiri itu dia nanti waktu haid, ibu yang tadi biasanya nggak nyeri ya Bu, nanti bisa nyeri, itu juga bisa. Terus juga waktu haid itu mungkin darahnya yang keluar itu lebih banyak, itu juga bisa Bu. Tapi tiap orang tuh beda-beda, jadi ada yang berefek seperti itu, ada juga yang enggak. Nah, gitu Bu. Dari penjelasan saya di atas, ibu sudah yakin belum menggunakan metode ini? Gitu. Kalau ibu sudah yakin, nanti ini ada lembar persetujuan, nanti ibu bisa tanda tangani sama suami ibu ya Bu. Gitu. Sebelumnya ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oh, ya. Kalau tidak ada, nanti bisa dijadwalkan ulang ya Bu, kapan untuk pemakaian dari AKD itu sendiri. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.